Menilik Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, yang dikenal sebagai Kota Mentaya, menyimpan berbagai keunikan tersendiri. Sampit juga memiliki sejarah panjang, termasuk masa pemerintahan Kesultanan, penjajahan Belanda, hingga menjadi bagian dari Indonesia. Saksi sejarah Sampit dapat kita peroleh dari beberapa peninggalan masa lampau. Salah satunya Museum Kayu yang menyimpan kenangan sejarah hasil perkayuan yang pernah berjaya di Sampit. Namun di Sampit kali ini ada hal menarik yang dapat kita lihat dari sudut yang berbeda. Selain mengenal Museum Kayu, pengetahuan tentang kehidupan nenek moyang zaman dahulu dapat dilihat atau disaksikan pada Museum Swasta Anjungan Sampit, rumah sejarah peradaban masyarakat Kota Waringin Timur yang didirikan oleh Utari Riambarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Riambarwati, owner Anjungan Sampit, Museum Swasta Rumah Sejarah Peradaban Masyarakat Kota Waringin Timur. Saya sejak remaja begitu tertarik dengan karya budaya masyarakat Dayak, baik yang murni benda-benda adat mereka maupun barang keseharian yang mereka gunakan dalam kehidupan. Piring Melawen misalnya bagi saya memiliki daya tarik tersendiri dari berbagai motif, sehingga saya berniat untuk memiliki dan membelinya satu demi satu dan menjadi koleksi pribadi di rumah saya. Dan saya pada akhirnya merasa bahwa ada yang spesial dari barang-barang orang Dayak, baik dari akulturasi budaya pernikahan mereka dengan orang Tionghoa maupun barang-barang yang dicipta sebagai karya mereka untuk mengatasi kesulitan hidup pada masanya. Sampai suatu hari saya ingin melakukan acara sunatan putra saya dan saya terinspirasi dengan keberadaan piring Melawen yang bagi keturunan orang Dayak berpunya tempo dulu umumnya hanya dipajang, ditaruh di tempat tertentu dan jarang mereka gunakan. Maka saya memohon izin pada para tetua leluhur masyarakat keturunan orang Dayak untuk menggunakan barang-barang tersebut pada hajatan saya. Alhasil, saya diizinkan dan adalah sebuah pesta dengan perangkat pesta dari berbagai bentuk dan corak piring Melawen. Mulai dari tempat nasi, tempat lauk pauk, tempat kue, bahkan tempat buah dan air minum dalam kemasan. Dan kecintaan saya mengumpulkan barang-barang tersebut tidak berakhir sampai di situ. Saya menambah berbagai koleksi, tidak hanya dari keramik kuno, tetapi juga barang kuningan, barang perak, bahkan ukiran dari kayu. Dan saya tidak mengira bahwa suatu hari saya mengalami takdir hidup, suami saya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Rumah terasa lengang dan saya sempat sedih, merasa kehilangan, tetapi motivasi untuk bangkit menyeruak dan menyadarkan saya bahwa saya perlu melakukan sesuatu yang berarti buat hidup saya, juga masyarakat. Yang ada waktu itu adalah membuat sebuah museum. Saya meminta izin kepada Pak RT dan tetangga, alhamdulillah dapat izin, dan saya membuat konsep. Kenapa namanya Anjungan Sampit? Karena kalau dikeluarkan dengan nama museum, secara umum tidak banyak kalangan yang begitu tertarik karena umumnya museum statis. Maka saya memberi nama Anjungan Sampit, Rumah Sejarah Peradaban Masyarakat Kota Waringin Timur. Dan saya mengurus izin ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendapat rekomendasi. Alhamdulillah dapat izin dan lahirlah
izin Museum Swasta Anjungan Sampit. Anjungan Sampit berusaha bagaimana masyarakat menyadari banyak filosofi-filosofi yang diajarkan leluhur, baik dari permainan, perangkat rumah tangga, bahkan masakan dan perawatan kecantikan dan kesehatan yang dikomunikasikan dengan alam dan memberdayakan apa yang ada di sekitar itu, ternyata memberi arti yang lebih baik dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena bertahun-tahun leluhur masyarakat Dayak berkomunikasi dengan alam, mengamati apa yang ada di sekitar mereka, berpikir lalu merumuskan satu-satu untuk dialihkan sebagai warisan tradisi kepada generasi berikutnya. Ada satu benda yang saya berusaha mendapatkannya. Ini adalah bilangan juhur, ini adalah bilangan bajau, dan ini adalah bilangan juhur. Sejauh ini kementerian menganggap ini adalah pengetahuan tradisional. Tetapi saya selaku orang yang mencintai karya budaya leluhur Dayak berharap benda ini menjadi setara dengan manuskrip daun lontar yang diisi dengan tulisan dalam aksara Jawa. Kenapa? Masyarakat Dayak ada yang tidak mempunyai aksara seperti yang di Kota Waringin Timur. Tetapi mereka memiliki lambang yang sangat berarti dan menjadi pedoman yang dipakai mereka dalam menjalani kehidupan. Dan itu tidak serta-merta ada. Itu beratus tahun yang lalu dipelajari oleh leluhur mereka dan mereka mempercayainya. Lalu lahirlah dalam sebuah karya baik bilangan bajau maupun bilangan juhur. Ini bilangan bajau. Jadi bilangan bajau ini mengandung makna kalau orang Dayak ada berhitung kati kaleme, itu mirip ya. Apapun mereka berhitung waktu yang baik dalam berurusan. Jadi jam berapa mereka keluar begitu ya. Nah ini otomatis nenek moyang zaman dulu itu berinteraksi dengan alam, mereka merekamnya dalam memori, dan akhirnya mereka sadar bahwa tanpa dituangkan pada sebuah benda, mungkin anak cucu mereka mudah lupa. Tetapi ketika menjadi satu benda yang disebut bilangan bajau ini, anak cucu mereka bisa belajar, oh ya, di sini ada waktu kalau keluar, dan ini menggambarkan betapa beradab orang Dayak. Dia keluar rumah jam 7 pagi, ada juga jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore. Setelah itu tidak ada keluar rumah untuk berurusan. Artinya mereka menghargai waktu mempersiapkan kepentingan pribadi di pagi hari dan menghargai waktu istirahat sore menjelang malam. Dan ini ada lambang yang menggambarkan ada rezeki kecil, ada yang hanya bersenda gurau tanpa hasil, ada rezeki besar, tapi ada juga waktu yang menandakan ternyata ada sesuatu yang menimbulkan perselisihan paham. Dan ada waktu yang justru lebih berat lagi bisa menimbulkan perkelahian. Nah, ini yang dipegang masyarakat tempo dulu, walaupun kita percaya Allah yang Maha Kuasa mengatur, tetapi dalam hal penghargaan kepada karya budaya, inilah yang pernah dibuat orang Dayak dalam bentuk bilangan bajau, dan ini adalah bilangan juhur yang menggambarkan lambang-lambang dengan orang tanpa kepala, tanpa lengan, tapi ada juga gambar yang melambangkan orang dengan kesempurnaan anggota tubuh. Barang
orang abad 18 deh. Tahun disimpannya. Tahan. Ini darah ya? Sirup. Itu bahan air merah. Air merah. Ini untuk minum cari. Anjungan Sampit mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Salah satunya Dewan Adat Dayak Kabupaten Kota Waringin Timur yang membantu untuk mencari keberadaan berbagai benda-benda peninggalan sejarah di berbagai tempat. Jadi tentang keberadaan Anjungan Sampit ini mungkin boleh kita anggap satu-satunya yang ada di Kabupaten Kota Timur atau bahkan di Kalimantan Tengah ya. Anjungan Sampit ini keterkaitannya dengan Dewan Adat Dayak karena di Dewan Adat Dayak itu sendiri kita ada bidang yang membidangi seni budaya dan pariwisata. Nah, sementara Anjungan Sampit sendiri, ownernya beliau itu selalu berkoordinasi dengan Dewan Adat Dayak dalam hal-hal kegiatan event-event yang menyangkut adat Dayak. Nah, setelah kita perhatikan dalam beberapa tahun perjalanannya, Anjungan Sampit ini luar biasa. Di Anjungan Sampit ini terutama para anak-anak sekolah kita, para remaja, tidak hanya yang datang dari lokal Kota Waringin sendiri, ada yang dari di luar Kotim ya, dari Palangkaraya, dari kota-kota lain datang. Dan itu tidak hanya sekedar pelajar, tapi bahkan para pejabat datang ke sini. Karena Anjungan Sampit ini satu-satunya yang memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia lah. Karena di sini sejarah peradaban masyarakat Dayak Kotim sendiri di masa lampau. Jadi di sini kita bisa melihat benda-benda bersejarah, ya, benda-benda yang dipakai untuk masyarakat zaman dulu bertani, benda-benda yang dipakai masyarakat zaman dulu untuk mencari ikan, benda-benda yang dipakai untuk kehidupan sehari-harinya ada di Anjungan Sampit. Nah, jadi oleh karena itu saya kira terutama kami dari Kelembagaan Adat Dayak ini sangat apresiasi sekali dan sangat support adanya Anjungan Sampit ini. Karena mereka ternyata tidak hanya go-nya lokal Kalimantan, tetapi bahkan sampai ke mancanegara. Kalau kita lihat di sosmed-sosmed ya, Anjungan Sampit itu sudah seperti apa gitu. Jadi orang-orang pada penasaran karena memang satu-satunya di sini kita temukan hal-hal masa lampau ya. Kalau zaman dulu orang berburu saja ya, kalau zaman sekarang modern sudah pakai senjata dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu nyari ikan ada pakai suar, ada pakai serapang, ada pakai bubu, ada pakai tempirai, dan hanya kita temukan di Anjungan Sampit benda-benda seperti itu. Nah, jadi oleh karena itulah ya kita bersama-sama dengan masyarakat adat yang ada di Kalimantan ini, dan perlu kita edukasi juga bahwa apa yang dinamakan masyarakat itu adalah semua suku bangsa yang nyata-nyata berdomisili di wilayah Kabupaten Kota Timur adalah masyarakat adat. Bagian dari satu kesatuan yang utuh di dalam Huma Betang kita. Kalau di Anjungan Sampit benda ya, jadi berupa benda. Contoh kita ambil salah contoh, ada di sini ada piring Malawen. Piring Malawen sendiri mungkin pada zaman dulu awal muasalnya piring Malawen itu adalah satu benda berharga yang dibawa oleh konon Tiongkok zaman dulu sebagai barang yang untuk menjadi alat tukar dengan masyarakat suku bangsa Dayak. Mereka beli beras, beli ikan dengan kita, atau mereka merantau sebagai benda alat tukar diberikan kepada orang Dayak. Nah, lalu piring Malawen sendiri penggunaannya seperti apa, asal-usulnya seperti apa. Nah, jadi di sini kami dari Dewan Adat Dayak itu lebih kepada memberikan edukasi dalam penggunaan, kemudian asal muasalnya seperti apa. Terus dalam hal ini juga untuk mengenali barang ini asli atau tidak, itu perlu juga ya. Nah, namun di Anjungan Sampit sendiri karena mencari benda-benda seperti itu tidaklah mudah ya kan, makanya menemukannya itu pun dengan perjuangan yang cukup panjang, harus ke pelosok, ke daerah-daerah. Sementara di AD ini strukturnya
mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Nah, jadi ownernya Anjungan Sampit ini tergantung berkoordinasi dengan kita. Kita belum punya lesung yang alat untuk menumbuk padi. Nah, di mana lesung yang asli, yang terbuat dari ulin yang memang benar sudah umurnya ratusan tahun. Jadi melalui Dewan Adat Dayak kita koordinasikan sampai ke desa-desa, desa mana yang ada memiliki lesung yang sudah umurnya ratusan tahun, bukan lesung yang konon baru dibuat dalam tahun-tahun ini, tapi sudah sekian ratus. Nah, itu salah satunya koordinasi kita sampai ke daerah. Contoh, ownernya di sini mereka kemarin sampai koordinasi ke Damang Bukit Santuai. Nah, dapat satu benda yang mungkin sudah ada di sini. Keluar rumah, apalagi kena panas, dia pakai masker. Nah, pakai maskernya itu dengan apa tadi, Nak? Pupur basah. Pupur basah itu, Bu, aslinya memang pupur basah. Karena dia dibasahin, tapi ada yang sebenarnya pupur dingin, ada berat dingin karena dia adem. Ada daun nilam, ada bunga melati, daun melati. Anjungan Sampit didirikan tidak hanya untuk menampilkan benda-benda peninggalan sejarah saja, namun juga sebagai tempat memberikan edukasi lainnya yang berkaitan dengan tradisi budaya. Salah satunya yakni membuat pupur basah atau bedak dingin yang terbuat dari bahan-bahan alami. Ini ibu saya, Ibu Ningah, yang memproduksi pupur basah dari masa kecil beliau. Dari umur 10 tahun, turun-temurun dari nenek saya sampai ke ibu saya dan juga saya yang insya Allah akan melanjutkan kegiatan ini. Di mana pembuatan pupur basah ini, ibu saya menemukan ini dulu di sekitar rumah. Nenek-nenek saya dulu mencoba pupur, ternyata bagus untuk pemakaian di ladang, di musim panas, bagus untuk pencerahan muka. Dan bahan-bahannya ditemukan, dicoba seperti ini daun nilam, daun kambat Mekah, daun ini pucuk melati, sama kenanga, daun pandan juga. Bisa ditambah kalau ada bunga mawar untuk mewangikannya. Alhamdulillah, ibu saya menggunakannya dari masa beliau anak-anak sampai beliau menikah, sampai dapat anak. Alhamdulillah saya sekarang melanjutkan kegiatan beliau menggunakan ini, dipraktekkan membuatkan pupur basah. Dengan cara pembuatan pupur basah ini, pertama kita mempunyai, kita merendam beras. Kita punya beras, kita rendam selama atau 1 malam, dibasuh lagi kalau memang mau lama. Tapi kalau kita sekarang ini karena zaman sudah modern, cukup 3 jam kita sudah bisa lemah. Lalu kalaunya bisa ditumbuk atau dimesinkan, digiling. Jadi hasilnya ini. Setelah ini kita adonkan dengan rempah-rempah yang ada ini, kita tumbuk atau kita blender. Sekarang ini blender. Sekarang karena kalau kita mempunyai ini, tapi kalau zaman dahulu kita pasti menumbuk, berasnya juga ditumbuk, direndam 1 malaman biar lemah baru ditumbuk dan hasilnya pun memuaskan. Tapi sekarang ini ditambah dengan bumbu-bumbu yang memang untuk skincare kita, seperti pucuk melati untuk menghaluskan kulit, untuk membuang plek-plek hitam. Alhamdulillah ibu saya kelihatan sudah dari masa remaja, masa beliau menikah sampai punya anak, kita alhamdulillah lanjut terus. Nah, inilah pembuatan pupur basah yang akhirnya dipopulerkan di Anjungan ini, dipraktekkan untuk anak-anak kita dan untuk dipakai. Siang bagus, malam juga bagus, tapi nggak usah banyak kayak seperti dulu kita makainya penuh. Sekarang itu cukup 1 atau 2 biar nggak terlalu nggak terlalu untuk terlalu kencang kulit itu. Jadi kita pakai 1 cukup, diairkan untuk malam kita aja untuk mendinginkan kulit. Alhamdulillah, nih punya ibu saya, insya Allah lanjut terus. Tapi kan ini karena banyak perbandingan skincare ini, jadi kita untuk mengembangkannya tuh rasanya gimana. Tapi alhamdulillah Bu Utari mulai meningkatkan lagi tradisional pupur basah ini.
Bersyukur sekali pada pagi hari ini saya bersama anak-anak dari jenjang TK, SD, SMP berkunjung ke museum swasta ya, museum skala kecil lah ya, milik swasta, namun di dalamnya banyak sekali terdapat barang-barang yang merupakan sejarah ya, barang-barang sejarah yang bisa dikenal, bisa dilihat oleh anak-anak didik kami. Selain barang-barang antik ya, peninggalan zaman dulu, di sini juga ada edukasi ya, edukasi bagaimana mengenalkan kerajinan-kerajinan tangan, terutama produk ya, produk yang kami pelajari tadi, pembuatan bedak basah atau pupur basah. Dan ini memang sangat tidak diketahui juga oleh anak didik kami terkait ini. Dan sangat bagus sekali ibu pemilik anjungan ini mengedukasi betul-betul anak-anak didik kami. Ini baru pertama kali kami datang ke sini, makanya bersyukur sekali. Anak-anak pun tadi kami lihat senang seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam sini juga di depan disediakan, diperkenalkan permainan tradisional juga seperti itu. Jadi mereka happy, enjoy gitu, dan kalau pembelajaran dalam kurikulum sekarang ini kan bermakna seperti itu, menyenangkan juga, dan sangat bagus kalau ada anak-anak didik yang bisa datang ke sini untuk mendapatkan edukasi terkait dengan peninggalan-peninggalan sejarah maupun produk-produk makanan atau kecantikan dari nenek moyang kita terdahulu seperti itu. Kita pernah dengar gitu, tapi memang baru pertama kali ini datang ke tempat ini. Mungkin nanti ke depannya bisa dijadikan program BUAS kami gitu untuk datang kembali ke tempat ini. Mungkin ini ya, dari anak-anak kita datang ke tempat ini mereka bisa mengimbaskan atau mungkin bisa bercerita dalam bentuk aksi nyata, mereka sudah pernah ke tempat ini, kemudian diimbaskan, diinformasikan ke yang lain seperti itu ya, baik antara teman di dalam sekolah atau di luar sekolah, sehingga pengetahuan atau informasi tentang hal ini bisa menyebar seperti itu tentunya ya, karena memang sangat bermanfaat sekali. Museum Swasta Anjungan Sampit sebagai objek wisata etnografi di Sampit, Kalimantan Tengah memiliki visi untuk mewujudkan lembaga yang melestarikan, mendidik, menjadi pusat penelitian dan pengembangan budaya masyarakat Kota Waringin Timur. Serta misinya sebagai sarana edukasi dan rekreasi, mewujudkan pengelolaan koleksi secara profesional, menjadikan ruang apresiasi publik, dan mewujudkan keterlibatan pemerintah daerah serta dunia usaha dalam tata kelola Anjungan Sampit. Terkait dengan koleksi, banyak orang ingin menitip barang di Anjungan Sampit. Saya bahagia karena berarti mereka merasa memiliki. Tetapi saya mohon maaf karena konsep Anjungan Sampit adalah memang punya pribadi. Saya hanya menerima barang-barang dari keluarga. Kenapa? Kita tahu bahwa barang tempo dulu itu ada yang bernilai banget, ya bahkan sangat bernilai, dan saya bukan kolektor yang jual beli barang. Saya hanya menghadirkan barang dan berusaha mendapatkannya ketika itu menjadi bagian sejarah hidup tempo dulu. Jadi supaya generasi muda bisa belajar, bisa terinspirasi, dan tentu saja harapan akhirnya adalah bagaimana mereka bisa berkarya dan meningkatkan taraf hidupnya. Jadi alasannya kenapa tidak menerima barang orang lain yang dititipkan, karena kita tidak tahu ciri khas barang. Barang Kuningan, apalagi piring Malawen yang mereka katakan, oh ini anti basi, saya bukan pakarnya. Kalau ada yang bilang, oh iya ini bagus, ini anti basi dan sebagainya, terima kasih. Tetapi saya khawatir ketika saya dititipi yang anti basi, tiba-tiba dia bilang kok jadi tidak anti basi dan saya kena jipen atau kena denda. Itu yang saya tidak siap. Jadi apapun adanya, secara bertahap saya akan melengkapi apa yang menjadi karya budaya masyarakat. Saya berusaha untuk bisa, semoga Allah memberi kemudahan saya untuk membelinya dan menyajikannya untuk dilihat, dipelajari, dan sumber inspirasi bagi pengunjung Anjungan Sampit.